Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tugas UAS Matematika. Saya akan mengambil pilihan yang kedua, yaitu trigonometri. Menurut pengertian, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Hal ini karena arti dari kata trigonometri sendiri yang dalam bahasa Yunani yang berarti ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Nah, berarti trigonometri adalah penggabungan dari sudut segitiga dan juga bagian sisi-sisinya. Perbandingan trigonometri pada segitiga. Nah, di dalam segitiga ternyata juga ada perbandingannya loh. Ayo ikutan gabung. Sebuah segitiga dengan salah satu sudutnya berupa X. Nah, di dalam sudut segitiga terdapat sudut A, B, C. Sisi A ke B merupakan sisi miring segitiga. Di bagian atasnya seperti ini ya, seperti ini. Sisi BC merupakan sisi depan sudut, sisi depan di bagian bawah, tentunya yang bagian datar. Sementara sisi AC merupakan sisi samping sudut yang berdiri, berarti tegak. Di sini kita akan mengenal sisi matematika baru, yaitu sinus yang biasa disebut dengan sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, kosecan atau CSC, secan, sec, cotangen atau cot, yang mana sinus merupakan kebalikan dari cosecan, kosinus kebalikan dari secan, dan tangen kebalikan dari cotangen. Berarti mereka memiliki kebalikan dari setiap pasangan. Sinus, kosinus, dan tangen digunakan untuk menghitung sudut dengan perbandingan trigonometri sisi di segitiga. Dengan gambar segitiga, nilai sinus, kosinus, dan tangen diperoleh dengan cara sebagai berikut. Sin X sama dengan A per C di dalam kurung kurawal ya. A per C sama dengan depan per miring. Sehingga kita bisa menghafalnya dengan mudah. Nah, sementara cos X yaitu B per C, kurung kurawal, B per C sama dengan samping per miring. Nah, sementara tan X sama dengan A per B, dalam kurung kurawal, A per B sama dengan depan per miring. Sehingga kita dapat menghafal semuanya dengan mudah. Terdapat pula sudut istimewa. Di setiap sudut memiliki keistimewaannya sendiri. Contoh, sin A kuadrat. Jikalau dia membuka 0 derajat sampai 29 derajat, itu 0. Sementara jikalau membuka 30 derajat, 1 per 2 atau setengah. Jikalau membuka 45 derajat, kuncinya 1 per 2 akar 2. Jikalau 60 derajat, 1 per 2 akar 3. Jikalau 90, maka ia akan memiliki 1. Cos. Nah, kosinus. Jikalau 0 derajat, dia memiliki 1. Jikalau 30 derajat, dia memiliki 1 per 2 akar 3. Jikalau 45 derajat, dia memiliki 1 per 2 akar 2. Jikalau 60 derajat, dia memiliki 1 per 2. Jikalau 90 derajat, dia memiliki 0. Jumlahnya 0, berarti kebalikan dari sin. Tan. Jikalau membuka 0 derajat, dia memiliki 0.
Jikalau 30 derajat, dia memiliki 1/3 akar 3. Jikalau 45 derajat, dia memiliki 1. Jikalau 60 derajat, dia memiliki akar 3. Jikalau 90 derajat, tidak ada. Dalam kuadrat, sudut dalam suatu lingkaran memiliki rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Betul bukan? Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadrat. Bagaimana sih? Dengan masing-masing kuadrat memiliki rentang sebesar 90 derajat. Ini lingkaran. Dibagi 4 seperti tambah. Dibagi 4 bagian. Seperti memotong kue nih. Kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, dan kuadrat 4. Kuadrat 1 memiliki rentang sudut 0 sampai 90 derajat dengan nilai sinus, kosinus, dan tangen positif. Berarti masih memiliki positif. Jikalau dalam penjumlahan dia akan memiliki plus. Sementara kuadrat 2 memiliki rentang sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Udah tangan 2 nih di bagian kuadrat 2. Dengan nilai kosinus, tangen negatif. Negatif berarti. Sementara sinusnya positif. Kosinus dan tangen negatif, sementara sinus positif. Kuadrat 3 memiliki rentang sudut dari 180 derajat sampai 270 derajat dengan nilai sinus dan kosinus negatif, sementara tangennya positif. Kuadrat 4 memiliki sudut dari 270 derajat sampai 360 derajat. Persis seperti lingkaran, iya kan? Dengan nilai sinus dan tangen negatif, sementara kosinus positif. Jadi kan, di dalam setiap kuadrat itu memiliki nilai-nilainya sendiri. Sementara di dalam trigonometri mereka pun juga memiliki identitas. Dalam suatu segitiga siku-siku selalu berlaku prinsip Pitagoras. Siapa yang nggak tahu Pitagoras? Yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pada materi ini, prinsip Pitagoras ini menjadi asal pembuktian identitas trigonometri sendiri. Berarti semuanya tergantung pada rumus trigonometri. Misal nih, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dibagi kedua ruas dengan C pangkat 2. Diperoleh persamaan baru, yaitu A pangkat 2 per C pangkat 2 ditambah B pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Sederhana dengan sifat eksponensial. Berarti disederhanakan lagi menjadi di dalam kurung A per C tutup kurung pangkat 2 ditambah di dalam kurung B per C akar 2. Dari persamaan terakhir, substitusi bagian yang sesuai dengan perbandingan trigonometri pada segitiga, yaitu sin X sama dengan A per B dan cos X sama dengan B per C. Kembalikan. Sehingga diperolehlah nilai baru. Di dalam kurung sin X kuadrat ditambah cos X kuadrat sama dengan 1. Atau bisa ditulis menjadi sin X ditambah sin pangkat X ditambah cos pangkat X sama dengan 1. Dari identitas yang pertama dapat diperoleh bentuk lain. Ternyata banyak bagian-bagiannya. Contoh soal trigonometri. Tentukan nilai dari sin 120 derajat ditambah cos 201 derajat ditambah cos 315 derajat. Jawabannya, sin memiliki 120 derajat. 120 derajat pembukaan dari siku-siku. Berada pada kuadrat 2. Berarti dia berada di titik kuadrat 2. Di dalam lingkaran terbagi 4 kuadrat, sementara dia berada di titik kuadrat 2. Sehingga nilainya tetap positif dengan besar sama seperti sin 120 derajat sama dengan sin
180 dikurang 60 derajat sama dengan sin 60. Diperkecilkan lagi menjadi 1/2 akar 3. Cos 120 berada pada kuadrat 3. Tadi 2, 3. Sehingga nilainya negatif dengan besar sama. Nilainya negatif tapi besarnya sama. Seperti cos 120 derajat sama dengan cos 180 ditambah 30 derajat sama dengan negatif cos 30 sama dengan negatif 1/2 akar 3. Kebalikan dari yang tadi, cuma negatif. Yang berikutnya adalah cos 315 derajat berada pada kuadrat 4 yang paling besar, sehingga nilainya positif dengan besar sama, yaitu cos 315 derajat sama dengan cos 360 dikurang 45 derajat sama dengan cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Jadi sin 120 ditambah cos 201 dan cos 315 sama dengan 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 2 yang hasilnya 1/2 akar 2. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.